Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hati Tuhan jamah. Kau pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami pada pagi. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Katakan amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, terima kasih buat pelayan mimbar pada pagi hari ini membawa setiap kita masuk di dalam sukacita Tuhan. Amin. Amin. Semua sukacita pada pagi ini. Haleluya. Coba saya ingin melihat wajah-wajah yang penuh sukacita dengan angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Haleluya. Lambaikan tangan saudara sambil saudara tengok kanan kiri. Ya. Haleluya. Ada orang-orang di sekitar ya. Saya akan minta saudara berdiri lalu saudara tangannya putar-putar ya. Ya, saya sebetulnya pengen ngajak saudara untuk apa? Putar ke kiri, putar ke kanan. Kayak tadi pujian tadi ya. Masalah itu biasa ya. Biasa. Tetapi yang luar biasa ialah Tuhan kita ya. Masalah kita itu biasa. Amin. Ya, saudara selalu temui masalah ya, setiap hari ya. Yang sakit, yang apa lagi? Banyak hal, ya, banyak hal. Tapi saya percaya ujian membawa sukacita kita kepada Tuhan dan saudara dan saya diberkati. Haleluya. Mari kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes. Saya tetap ingin pada bulan ini menyampaikan tentang Yesus menampakkan diri. Ya, saya senang, saya sungguh berbahagia, saya sungguh bersukacita dan bersyukur kita punya Allah, ya Allah yang hidup. Amen. Ya, di dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul, tadi saya sempat ingat, oh ya, di Kisah Rasul pasal 1. Ya, saya buka dulu ya, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-4. Tadi saya sempat baca sebentar. Kisah Para Rasul pasal yang ke-1. Ya. Mulai ayat yang ketiga dan ayat 4. Ya, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata demikian, saya bacakan ya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda membuktikan bahwa ia hidup. Yesus hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri. Selama 40 hari Yesus berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ya, nanti ini saya akan baca, saya akan sampaikan di perikop yang lain ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Ya, janji Tuhan itu ya dan amin. Ya, kita akan belajar sama-sama sekarang di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ya. Jadi yang kita sembah adalah Yesus yang hidup dan ia hidup tidak mati lagi. Ya. Tetapi ia hidup, ia bangkit dan naik ke surga. Nanti pada tanggal 29 pada bulan ini kita akan
merayakan kenaikan Yesus ke surga. Yuk kita akan baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ya. Mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, akan kita sama-sama belajar. Ya. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan saat itu murid-muridnya berada di sebuah ruangan dan pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Takut karena orang-orang Yahudi menuduh, ya, atau orang-orang Yahudi ini dia berpikiran dan mengatakan, "Oh, mayat Yesus itu tidak bangkit, mayatnya itu dicuri oleh murid-murid." Ya, karena mereka tidak percaya. Bapak Ibu, dan saat itu ketika murid-murid ada di sebuah ruangan yang ditutup, pintu-pintu terkunci, mereka takut. Dan pada waktu itu, saat murid-murid ketakutan dan takut, sunyi mungkin ya, ruangan itu sangat sepi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Yesus menunjukkan tangannya yang berubah kapan dan lambungnya yang ditusuk tombak. Dan sekali lagi Yesus katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Ini satu pernyataan yang Yesus sampaikan kepada setiap saudara dan saya. Pada waktu itu, ya, ketika murid-murid dalam ketakutan, dalam hidup yang takut, keadaan yang takut, dengan pintu yang terkunci rapat, Yesus tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka dan di hadapan muridnya. Ini satu pernyataan bagi saudara dan saya bahwa dia bangkit dan dia hidup. Ada di tengah-tengah murid-muridnya. Itu menyatakan bahwa ketika saudara dan saya hidup di dalam takut, Tuhan hadir. Dan Tuhan katakan, "Damai sejahtera bagi kamu." Rupanya orang hidup penuh dengan ketakutan. Takut dengan segala
segala sesuatu. Baru gelap aja udah takut. Nanti terang pun takut. Betul ya? Terang pun bisa takut. Pagi pun takut, gelap pun takut. Ini menggambarkan bahwa manusia itu penuh dengan ketakutan. Kalau dikatakan masalah itu biasa, biasa saudara. Artinya ini, setiap manusia pasti menghadapi yang namanya masalah. Saudara, lebih pintar dah masalahnya itu jenisnya apa ya. Semua ada masalah, tetapi sekali lagi ya, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kamu. Rupanya manusia itu perlu damai sejahtera. Kalau orang saat takut ada damai, kira-kira ketakutan nggak? Saudara pernah merasakan saudara takut lalu hatimu ada damai? Kalau saudara berseru pada Tuhan dalam kesesakan, aku berseru kepadamu, Engkau menjawab aku. Artinya apa saudara? Ketika kita di dalam masalah, di dalam ketakutan yang macam-macam itu loh, takut penyakit, takut divonis dokter, mulai ketakutan, gelisah, hanya satu yang kau perlu, damai yang dari Tuhan. Amin. Dan kenapa orang stres? Kenapa orang stres? Karena dia penuh dengan ketakutan, membayangi hidupnya. Coba saudara, kalau saudara sedang ketakutan, kalau saudara punya rumah gede, kasurnya empuk, ya, bisa tidur. Saya kok ragu ya kalau bisa tidur periksa. Kalau sedang takut itu mau kasurnya empuk, kasurnya tebal, rumahnya gede, gak bisa tidur. Nah, ada banyak orang stres karena takut dengan masalah yang bertubi-tubi, dipikirkan sendiri. Yang perlu kita rubah yaitu pikiran kita dan hubungan kita kepada Tuhan. Kalau kita berubah dari cara berpikir dan cara kita bagaimananya supaya saya tidak stres, yang saudara rubah bukan caranya kamu tidur, bukan caranya kamu hidup, ya, tapi cara kamu berpikir dan cara kamu berhubungan dengan Tuhan. Rupanya orang yang bingung, orang yang letih lesu, orang yang hidup takut, orang yang tidak punya harapan lagi. Saya percaya keadaan murid-murid ketika menghadapi ketakutan pada saat itu, lalu Yesus hadir, lalu Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Mungkin baru tertegun, mungkin murid-muridnya baru terkejut dan kaget. Tetapi Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Lalu dikatakan firman Tuhan, murid-murid itu bersuka cita. Sekali lagi Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu. Saya percaya murid-murid menjadi benar-benar sukacita ketika dia bertemu dengan Tuhan. Saudara, kalau takut masa depan, hari esok, bahkan hari ini, rubah, mungkin ada hubunganmu dengan Tuhan kurang harmonis. Ya, sekali lagi ya, catatan ya, kalau saudara mungkin hidup dalam ketakutan, lalu saudara menjadi lemah, saudara tidak berdaya, saudara putus asa, sudah bosan berdoa. Ada yang
bosan berdoa, ada yang jenuh berdoa. Mungkin yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya, rubah cara kau berhubungan dengan Tuhan. Itu yang perlu. Saudara datang kepada Tuhan setiap hari. Itu yang perlu dirubah cara kita. Kalau pintu-pintu ditutup, itu artinya apa, saudara? Mungkin orang lain berkata, oh tidak mungkin bisa seperti ini. Oh tidak mungkin sembuh, kata dokter. Oh ini makin berat, kata dokter. Gak ada jalan lain, kata dokter. Itu pintu tertutup. Tetapi Yesus mampu menembus dan menampakkan diri kepada saudara dan saya. Itu kuasa Tuhan. Saya percaya kalau pintu-pintu ditutup, Tuhan sanggup hadir di dalam hidup. Ya, cara kita berhubungan dengan Tuhan, baik atau jarang atau tidak, dekat atau jauh, kita akan ubah cara kita berhubungan dengan Tuhan. Yuk saudara, kalau ketika kita menghadapi masalah sampai itu menjadi ketakutan dalam hidup kita, pada pagi hari ini firman Tuhan katakan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di saat murid-muridnya takut. Saya belajar ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yuk dimulai hidup saudara dengan damai. Ya, kalau saudara damai, saudara bisa tidur. Ya, mau kasur tipis pun saudara bisa tidur. Mau di spons sini pun bisa tidur. Ya, di kursi aja bisa tidur. Ya, tapi kalau mendengar firman tidak ada yang tidur, ya. Ini baru jemaat Immanuel Magelang. Amin. Ya, semua mata tertuju kepada Tuhan. Yuk dimulai dengan damai yang pertama, yaitu damai sejahtera yang dari Tuhan. Kalau kita mau cari damai dalam dunia, gak ada yang sejati. Mungkin pagi bisa saudara cari damai dunia. Nah, saudara ada di bank, saya kirimi uang sekian juta, rasanya kan damai sama anak-anak, terus pokoknya adem, tentrem. Dan rasanya itu damai semua. Tapi ketika mulai bayar, tagihan bayar habis saudara, damainya hilang. Bisa dimulai dengan damai dalam segala sesuatu. Karena banyak orang saat ini sakit itu karena tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Oh, jangan mikir-mikir yang berat-berat. Yang sampai semua orang mesti mikir. Saya percaya saudara sudah jelas firman Tuhan katakan dimulai dengan damai. Karena Tuhan Yesus kalau hadir dia memberikan damai sejahtera bagi kamu. Bukan hanya damai sejahtera, tapi bagi kamu, artinya bagi saudara dan saya pada pagi hari ini. Amin. Amin. Yang dimulai ya dari tos tanganmu kanan kiri supaya kau yakin benar-benar bahwa sekarang sudah ada damai dari Tuhan. Yuk, belum ada yang tos. Yuk. Ada damai. Gitu ya, pasti ada senyuman. Perlu ya, kalau di rumah saudara ketemu suami saudara, ketemu istri saudara, bisa tos nggak? Ayo. Apa saudara yang diminta Pak saudara? Tuhan itu memberikan damai sejahtera loh.
Bagi siapa? Bagi kamu. Bukan damai sejahtera melayang-layang, enggak. Ketika Yesus hadir di hadapan murid-muridnya, Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu. Diulangi lagi, damai sejahtera bagi kamu. Yuk praktek ya. Tidak cukup di sini loh, kalau di sini pasti. Ya, tapi nanti prakteknya di rumah saudara. Ketika ketemu, boleh tidak sih tos ini? Boleh tidak? Boleh? Boleh? Boleh ya. Jadi sopan kan artinya gitu. Sopan ya, suami istri tos gitu ya. Itu artinya apa saudara? Dimulai dengan damai. Yang nggak ada suami, yang nggak ada istri gimana saudara? Dimulai dengan damai. Amin. Ya, yang pertama. Dan yang kedua, kita akan baca di dalam ayat di dalam Yesus ya. Di dalam Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Itu lanjutan ya, dari perikop tadi. Ayat yang ke-25 dan 26. Di dalam pasal Yohanes pasal 20 ayat yang ke-25 dan 26. Ya. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Ini kepada Thomas yang saat ada di pintu yang tertutup. Thomas itu enggak ada. Thomas sedang keluar. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ya, mungkin ini murid-muridnya atau Petrus, Simon ya berkata, Thomas, kepanjangan ya Thomas, Tom apa Mas, Yesus itu sudah bangkit loh, Mas. Thomas berkata apa? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku nggak percaya. Padahal Thomas itu seorang murid Yesus. Saudara, ada yang seperti masih yang tak percaya bahwa Yesus itu hidup, atau ada yang seperti Tom ini yang tak percaya kalau Yesus hidup. Dan banyak orang menjadi tidak percaya. Ketika apa? Ketika mulai jauh dari Tuhan, yang dikatakan mulai bosan. Aduh, banyak masalah. Aku doa, aku sudah berlutut, aku rajin ibadah tiap minggu, baik pagi datang, sore datang, nomor satu lagi, pulangnya paling kere lagi. Ada banyak orang menjadi kecewa karena apa? Karena masalah yang bertubi-tubi, tetapi tidak ada fokus di dalam hubungan dengan Tuhan. Hanya mengenal Tuhan, ya Tuhan itu bangkit kok, dia hidup kok, hanya itu saja. Tetapi tidak pernah menghidupi dalam hidupnya akan kuasa kebangkitan Yesus. Perlu saudara. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas itu sudah bersama-sama dengan mereka. Ya, setelah murid Yesus berkata pada dia, Thomas, Yesus sudah bangkit. 8 hari kemudian, ya, mereka berada di dalam ruangan ini. Sementara pintu-pintu terkunci. Yesus datang. Ayat 26. Yesus datang dan yang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata
kita memang ada ibadah, tapi saya selalu tutup dengan berkat damai sejahtera, dilengkapi dengan pujian damai sejahtera bagi kami. Yuk kita mau simpan itu dalam hati, ya supaya itu memimpin setiap kita. Ada damai yang dari Tuhan. Thomas setelah bersatu dengan murid-murid, Yesus datang kembali menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan di situ ada Thomas. Thomas baru percaya. Kalau dikatakan ayat yang ke-27, ya. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganmu, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Lalu Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allah. Thomas dipulihkan hatinya. Yesus menampakkan diri. Ia menyatakan bahwa ia hidup. Ia bangkit dan ia hidup selamanya bagi saudara dan saya. Kalau hati saudara saat ini sedang dalam keadaan yang tidak baik, karena susah, karena terintimidasi mungkin. Kamu nih orang yang seperti ini, ya gak mungkin. Saudara mungkin pernah merasa terintimidasi. Tuhan sanggup pulihkan. Amin. Ya, Thomas itu dipulihkan hatinya sehingga Thomas itu bisa percaya, dan Thomas katakan apa? Ya Tuhanku dan Allahku. Saudara kalau percaya, saudara bisa berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Karena tidak banyak orang berkata ini, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara berani berkata demikian. Nah, banyak orang membenci orang yang mengakui Tuhan. Dia itu Tuhan yang hidup, yang bangkit. Dia itu Tuhan dan Allahku. Banyak orang membenci akan nama Tuhan. Apalagi orang yang mau mengakui bahwa dia Tuhan dan Allahku. Banyak orang membenci. Tetapi saya dan saudara mau percaya pada pagi hari. Kau katakan bahwa dia Tuhan dan Allah. Dia yang menyatakan dirinya. Dia yang mati, bangkit, dan dia hidup selamanya. Dia yang akan naik ke surga. Dia yang menampakkan diri selama 40 hari setelah Yesus bangkit. Apa sih tujuannya menampakkan diri? Yesus ingin menyatakan di hadapan murid-muridnya, di hadapan perempuan, di hadapan orang-orang yang membenci banyak orang. Yesus menampakkan diri. Akan Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, menyatakan bahwa dia itu benar-benar hidup. Jangan ada yang ragu lagi. Amin. Bahwa dia bangkit, dia hidup selamanya. Yang kedua, dia sanggup memulihkan. Ada hatimu yang terluka, Tuhan sanggup memulihkan. Mungkin kau dengan suami, atau istri dengan suami, atau suami dengan istri, sampai hatimu terluka. Datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan ingin menunjukkan bahwa benar-benar aku Tuhan yang sudah bangkit. Dan mau berkata seperti Thomas, dia Tuhan dan Allah. Banyak orang yang gak suka. Betul? Ngaku-ngaku. Enggak, tapi itu
iman kita di dalam Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan dan Allah. Yang artinya apa? Hidupmu itu semua di dalam pimpinan Tuhan. Jadi tidak ragu, imanmu jangan mudah digoyahkan dengan hal apapun. Saudara mengatakan, saudara pernah ditolong Tuhan, mungkin saudara pernah jamah Tuhan, disembuhkan. Mungkin Tuhan datang kepada saudara lalu berkata, anakku, kembalilah. Pernah ingat akan aku? Pernah saudara diingatkan pada suara Tuhan datang kepadamu? Saudara datang, saudara akui bahwa Dialah Tuhan dan Allahku. Luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Ya, ayat yang terakhir, yang ketiga, yaitu di dalam Yohanes tadi pasal yang ke-21. Ya, ayat yang ketiga, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Danau Tiberias ini danau yang disebut juga Danau Kineret atau Danau Tiberias ini juga disebut di dalam Alkitab Danau Genesaret. Di ayat yang ketiga katakan, kata Simon Petrus itu murid Yesus kepada mereka, aku pergi, mereka itu murid-murid yang lain, teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, lalu murid-murid yang lain itu bilang gini, Petrus, kami pergi juga dengan engkau. Ini Petrus ini, dia pergi ke Danau Tiberias. Dan dia akan menangkap ikan. Dan teman-teman yang lain juga berkata demikian. Kami pergi juga dengan engkau. Lalu mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Tidak dijelaskan ayat ini kenapa Petrus itu pergi. Ya. Di dalam Yohanes pasal 21 ini tidak dijelaskan kenapa Petrus ini pergi kembali menangkap ikan. Saudara, dia mengajak teman-temannya. Kalau dalam kisah ini semalaman mereka bekerja keras, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Firman Tuhan katakan, kerja keras itu bukan mendatangkan kekayaan, ya, tetapi berkat Tuhanlah yang membawa kamu kaya. Nah, kalau ini murid-murid Yesus termasuk Petrus, Simon Petrus, dia semalaman dia ahli, dia kembali untuk menangkap ikan. Semalaman dia tidak mendapat apa-apa, sia-sia kerja keras mereka. Kalau saudara bekerja, banting tulang, 24 jam terus bekerja terus, tanpa saudara ada hubungan dengan Tuhan, saya percaya itu tidak dapat apa. Itu ada di dalam Amsal, ya, Amsal 10 ayat yang ke-22 itu berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan orang kaya. Artinya berkat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapat berkat ketika ia bekerja. Kerja keras tidak akan menambah kekayaan. Amin. Percaya kepada
kepada Tuhan, beri waktumu kepada Tuhan. Saya percaya murid-murid ini tidak ada Tuhan Yesus di dalam perahu saat dia bekerja. Ya, karena memang Yesus belum menampakkan diri di sungai atau di danau Tiberias. Saudara, saya percaya setiap kita selalu melibatkan Tuhan dalam hidup saudara, dalam segala apapun. Saudara juga perlu tidur. Ingat firman Tuhan, ketika kamu tidur, berkat itu disediakan oleh Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Saudara disuruh tidur, sampai tidak bisa tidur. Berkat itu tidak disediakan. Tapi firman Tuhan, di saat kamu tidur, berkat Tuhan itu sudah disediakan. Amin. Perlu tidur ya kalau malam. Perlu tidur, bukan malam. Perlu tidur. Ya, kalau kerja keras, ya saya selalu berdoa bagi saudara-saudara yang kerjanya malam. Dengan luar negeri, ya jamnya itu beda, tetapi saya percaya kita butuh tidur. Ya jangan ada yang tidak bisa tidur ya, karena kemarin ada jemaat yang bilang tidak bisa tidur. Ke dokter, saya antar ke dokter. Dokternya bilang kamu tidak bisa tidur, sudah berhari-hari. Kenapa? Stres. Karena banyak yang dipikirkan. Mari Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita mulai dalam segala sesuatu dengan damai. Dimulai dengan damai. Ingat saudara, nanti kalau pulang rumah ya, dimulai dengan damai. Ya. Ngobrol sama suami, sama istri saudara, atau mau cium, terserahlah, bahasa totnya itu terserah ya. Tapi dimulai dengan damai. Yang kedua, saudara, dipulihkan oleh Tuhan. Orang yang dipulihkan hatinya, dia bisa kok merasakan damai. Tapi kalau orang yang masih sakit, masih dendam, tidak bisa merasakan damai. Betul ya? Ya, Tuhan sanggup pulihkan. Tuhan aja menunjukkan kepada Thomas. Thomas dipulihkan. Yang tadinya percaya ikut Tuhan. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala. Coba kita renungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik bagi kami. Segala sesuatu ketika kami hadapi di dalam kesusahan kami, ada Tuhan yang sanggup meneguhkan hati kami. Terima kasih Tuhan, jamah setiap kami yang saat ini mungkin sedang menghadapi berbagai-bagai pergumulan, sehingga saudara mungkin merasa tidak ada damai dalam hidup. Firman Tuhan pada pagi hari, Tuhan sudah memberikan damai sejahtera bagimu, bagi saudara. Renungkan itu dalam hidup, tanamkan itu dalam hidup. Sumber damai itu hanya Yesus. Hanya Yesus yang bisa memberikan damai. Mulailah hari-hari dengan damai. Haleluya, terima kasih Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan setiap hati. Thomas dipulihkan oleh Tuhan. Dengan Tuhan menunjukkan tangan, dan tangan Thomas benar-benar mencocokkan bekas lubang paku. Dan Yesus berkata, jangan tidak percaya lagi,
betapa besar Tuhan dalam hidup. Dia sungguh berarti dalam hidup. Tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa yang berarti dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalaupun dalam hidup kami atau keluarga kami atau pekerjaan atau tugas kami tanpa melibatkan Tuhan akan sia-sia. Kerja keras kami sia-sia. Tapi ketika kami bekerja melibatkan Tuhan, hadir di dalam setiap aktivitas, baik itu sekolah, baik itu kuliah, baik itu pekerjaan, kau akan mendapatkan berkat Tuhan. Saya percaya firman Tuhan buat saudara dan saya pada pagi hari. Tuhan berkati juga hamba, berkati setiap orang. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami pada pagi yang Bapak. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara diberkati. Amin. Dimulai dengan apa? Damai. Ya, dimulai dengan damai. Lalu yang kedua apa? Dan sanggup pulihkan hati. Tuhan sanggup pulihkan hidup. Yang ketiga apa? Libatkan Tuhan dalam pekerjaan. Ya, kau akan mendapatkan apa-apa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus.